Bayangkan ini, seseorang sedang berjalan di jalan yang ramai, dikelilingi oleh hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Tanpa sengaja, dia menyenggol orang lain, mungkin karena terburu-buru atau tidak memperhatikan. Orang yang disenggol itu menjatuhkan ponselnya. Ponselnya pecah, layar retak, dan tidak bisa digunakan lagi. Apakah ini kejahatan? Kamu mungkin langsung bilang tidak, itu kecelakaan. Tidak ada niat jahat di balik tindakan itu. Sekarang, bayangkan kejadian yang sama, di tempat yang sama, dengan orang yang sama. Tapi kali ini, orang itu sengaja mendorong orang lain dengan tujuan untuk merusak ponselnya. Ada niat di balik tindakan tersebut. Skenario sederhana ini menunjukkan elemen penting dalam hukum niat di balik suatu tindakan. Dalam bahasa Latin, ini disebut mens rea, yang berarti pikiran yang bersalah. Konsep ini menggali kondisi mental seseorang yang melakukan kejahatan. Apakah mereka berniat untuk menyakiti? Apakah ada maksud jahat di balik tindakan mereka? Penelusuran niat ini menjadi dasar dari banyak sistem hukum, termasuk sistem hukum kita. Memahami niat di balik tindakan adalah kunci untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Tidak sesederhana melabeli seseorang jahat atau baik. Sebaliknya, berfokus pada kondisi mental tertentu dari tertuduh pada saat kejahatan terjadi. Apakah mereka bertindak secara sengaja, sadar, gegabah, atau lalai? Mari kita bahas satu persatu. Sengaja menyiratkan tindakan yang disengaja dengan hasil tertentu dalam pikiran. Sadar menunjukkan kesadaran akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Gagal melibatkan pengayaan risiko yang substansial dan tidak dapat dibenarkan. Dalam ranah hukum pidana, tidak berdiri sendiri. Ini terkait erat dengan konsep penting lainnya, yang berarti tindakan yang bersalah. Anggap saja seperti dua sisi mata uang yang sama. Mengacu pada tindakan fisik kejahatan, bukti nyata bahwa kejahatan telah dilakukan. Agar suatu kejahatan dapat dibuktikan, umumnya dan harus ada. Apakah mereka secara tidak sengaja menendang bola hingga menembus jendela? Atau apakah mereka dengan sengaja memecahkannya karena marah? Prinsip ini sering diringkas dalam pepatah hukum, suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya bersalah. Bagian 4. Mens rea dalam tindakan, contoh kasus. Untuk menggambarkan pentingnya konsep mens rea dalam hukum pidana, mari kita lihat beberapa contoh di dunia nyata yang menunjukkan bagaimana niat dapat mempengaruhi hasil hukum. Bayangkan kasus keracunan yang tidak disengaja. Seseorang menyiapkan makanan untuk temannya, tidak menyadari bahwa salah satu bahannya mengandung alergen yang mematikan. Temannya memakan makanan itu dan meninggal dunia. Meskipun kematian adalah hasil yang mengerikan, orang yang menyiapkan makanan tersebut tidak memiliki niat jahat. Mereka tidak tahu bahwa bahan tersebut berbahaya. Mereka tidak berniat untuk menyakiti, juga tidak menyadari bahayanya. Ini kemungkinan akan dianggap sebagai kecelakaan tragis, bukan kejahatan. Sekarang, bandingkan dengan kasus pembunuhan berencana, di mana pelaku dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan tindakan yang menyebabkan kematian. Bagian 5. Mens rea, perspektif komedi tentang subjek yang serius. Konsep, meskipun berakar pada masalah hukum yang serius, juga bisa menjadi lensa yang menarik untuk memandang perilaku manusia. Hukum seringkali dianggap kaku dan tidak fleksibel, tetapi melalui perspektif komedi, kita bisa melihat sisi lain dari cerita ini. Itu membuatmu bertanya, mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan? Apa yang memotivasi mereka? Apakah itu ketakutan, cinta, atau mungkin hanya kebiasaan lama yang sulit diubah? Faktanya, pertunjukan stand-up terbaru saya, Mens Rea, menggali pertanyaan-pertanyaan ini. Saya menggunakan humor untuk membuka diskusi tentang niat dan motivasi di balik tindakan kita. Melalui humor dan komentar sosial, saya menjelajahi wilayah niat yang seringkali suram. Komedi memungkinkan kita untuk melihat sisi manusiawi dari hukum dan bagaimana kita semua terhubung melalui tindakan kita. Dari kebohongan putih yang tampaknya tidak berbahaya yang kita katakan, hingga pilihan yang lebih disengaja yang kita buat. Mens rea bertujuan untuk membuat penonton tertawa, sekaligus mendorong mereka untuk mempertimbangkan alasan di balik tindakan mereka sendiri. Dengan cara ini, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita.